Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Bagus Alit Sukubawo dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu VOC? VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli atau aktivitas perdagangan di Asia. Tujuan datangnya Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda juga berusaha mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Sehingga di Indonesia itu sendiri, persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda semakin besar. Atas prakarsa Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarneveldt, pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang disebut dengan VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur dengan pengurus pusat VOC itu sendiri. Tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan dari pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia. Agar dapat melaksanakan tugas VOC, oleh pemerintah Belanda diberi hak-hak istimewa yang disebut hak oktrooi. Hak oktrooi adalah hak memerintahkan wilayah yang diduduki, hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk mencetak uang, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, dan hak untuk membentuk keuangan pemerintah Belanda. Atas prakarsa Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarneveldt, pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang disebut dengan VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur dengan pengurus pusat VOC itu sendiri. Nah, tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan dan pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, membuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas VOC, oleh pemerintah Belanda dibentuk hak-hak istimewa yang disebut hak oktrooi. Hak oktrooi adalah hak memerintahkan wilayah yang diduduki, hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk mendapatkan uang, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, dan hak untuk membentuk keuangan pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Pada tahun 1610, waktu itu penguasaan wilayah Jayakarta adalah Pangeran Wijayakarma yang sangat terbuka dalam bidang perdagangan. Pieter Both juga berhasil membuat perjanjian dengan penguasaan Jayakarta pada tahun 1611. Pada saat itu muncullah cikal bakal kota Batavia. Nah, pada tahun 1614 Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Grant Rees. Saat itu Gubernur Jenderal Grant berhasil membangun gedung Mauritius yang lokasinya berada di dekat Sungai Cilawang. Namun pada tahun 1619, pada saat itu Gubernur Jenderal Grant Rees digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Peterson yang sering disebut dengan Chief Kong, yang dikenal berani dan kejam. Ambisi bahkan dapat dikenal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Setelah Jepkong berhasil membangun kerajaan Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan, Jepkong kembali ke wilayahnya pada tahun 1623 dan Jepkong menyerahkan kekuasaannya kepada
Peter de Carpentier. Namun, oleh pemerintah Belanda, Cekong diminta kembali ke kota Batavia dan pada tahun 1627 tiba di Batavia. Kemudian diangkat kembali menjadi jenderal untuk yang kedua kalinya. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat dan politik David it impulse. Akibatnya masyarakat semakin menderita dan pengaruh VOC semakin meluas. Armada VOC pun semakin diperkuat untuk mempertahankan kebijakan monopoli di setiap yang dipandang strategis. VOC pun membangun benteng-benteng pertahanan seperti benteng Dorset di Saparua, benteng Nassau di Banten, benteng New Victoria di Ambon, benteng Aranye di Ternate, dan benteng Rotterdam di Makassar. Dalam waktu yang singkat, VOC berkembang dengan pesat dan menguasai pusat-pusat perdagangan seperti di Maluku. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut. A. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk supaya produk rempah-rempah tidak berlebihan. B. Hongitoten, pelayaran hongi, yaitu pelayaran menyusuri pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lainnya. C. Verifrenti, yaitu rakyat wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai oleh VOC. D. Vrangerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Periangan. Hasil kopi akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Kontingenten, yaitu kewajiban membayar pajak yang berupa hasil bumi. Tindakan yang dilakukan oleh VOC tersebut sangat merugikan rakyat. Adanya perlawanan-perlawanan menyebabkan keruntuhan VOC yang akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Sebelumnya, pada tahun 1795 dibentuknya panitia pembubaran VOC dan penghapusan hak oktroy. Berikut hal-hal yang menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan VOC. A. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. B. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat semakin besar. D. Persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dengan Portugis, Compagnie des Indies, dan kongsi dengan dagang Inggris, East Indian Company. E. Utang VOC yang sangat besar. F. Pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. G. Berkembangnya paham liberalis sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai untuk diteruskan. H. Pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795.